Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas ada kurang lebih 5 saham yang menarik untuk diperhatikan pada kesempatan-kesempatan mendatang. Untuk IHSG hari ini ditutup kembali mengalami pelemahan 0,73% dengan closing di area 6751. Kembali IHSG berhasil breakdown daripada area support yang sudah kita tandain beberapa waktu yang lalu. Yang sebelumnya merupakan area support, kemudian menjadi resisten dan sekarang support lagi lalu terjebol kembali, yaitu di area 6787. Untuk area support berikutnya daripada IHSG akan kembali menguji area 6707 dan kita akan coba pantau pada perdagangan esok ataupun perdagangan mendatang apakah 6700 mampu menahan penurunan daripada IHSG. Kalau ternyata IHSG-nya kembali mengalami pelemahan, ada potensi kembali mengalami koreksi serta bisa saja turun sampai kisaran area 6600. Jadi area support yang ada akan kita perhatikan baik-baik karena ada potensi terjebol ataupun tersentuh. Kalau kita lihat data di rti.co.id, memang dari awal sesi IHSG terus mengalami tekanan ya teman-teman, melemah hingga area low-nya di 6740. Di akhir sesi pun ada buangan yang akhirnya mengakibatkan minus 0,733%. Total transaksi hari ini cukup besar, 16,5 triliun dengan 215 saham mengalami kenaikan dan 308 diantaranya turun. Hari ini asing kembali net sell 1,07 triliun. Walaupun di sini all marketnya net buy, tapi kalau di regionalnya ada net sell karena ini terjadi di pasar negosiasi dan pasar tunai. Jadi asing masih terus-terusan net sell, bahkan 15 hari perdagangan IHSG di bulan Desember, asing terus-menerus keluar. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BBCA. Saham Bank BCA hari ini kembali melemah 1,45% dengan closing di area 8.500, di mana area support terdekat dari Bank BCA ada di kisaran area 8.350. Dan kalau 8350-nya jebol, ada potensi kembali mengalami pelemahan ke area kisaran 8200 sampai 8125. Bisa kita lihat bahwa area ini sebelumnya adalah area resisten yang berhasil di breakout area 8200. Jadi kalau turun ke area support tersebut, kita harapkan mampu menahan penurunan daripada Bank BCA. Dan sebenarnya Bank BCA ini memiliki bearish ya teman, bearish divergence. Ketika harga mencetak higher high, tapi sayangnya sang indikator. Di sini kita pakai MACD bergerak berlawanan, yang mengakibatkan ketika Bank BCA berhasil mencetak all time high-nya di kisaran area 9425 ataupun 9400, setelah itu malah koreksi gila-gilaan. Jadi silahkan dipantau area support yang ada di 8350 sampai area 8125 untuk Bank BCA. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah KREA. Saham KREA hari ini ditutup ARB minus 6,8%. Salah satu saham yang sebenarnya pergerakannya cukup bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat uptrend channelnya sejauh ini masih terus terjaga.
Walaupun memang ketika mencoba breakout dari bagian tren lainnya, kemudian kembali dipaksa turun. Terakhir kita analisa beberapa waktu yang lalu di support 460 436 ternyata berhasil mantul. Dan pada kesempatan kali ini kita tandain area supportnya masih sama di kisaran 436. Area support ini kita harapkan mampu menahan saham KRYA, sekaligus di situ ada area trend line yang kita harapkan ketika koreksi masih mampu dijaga ya teman-teman. Walaupun memang perlu kita lihat juga bahwa penurunan hari ini cukup didukung dengan volume. Jadi kita pantau 436, kalau misalnya kembali melanjutkan kenaikan, tentu ada potensi untuk menyentuh all time high-nya karena ini saham IPO dan all time high-nya terlihat dengan jelas di kisaran area 550. Jadi silahkan teman-teman perhatikan area support yang ada baik 460, 436. Kalau ternyata dia jebol dari area uptrend channelnya, kita akan pantau di kisaran area 400, 390. Dengan resistennya ataupun area all time high-nya ada di 550. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Pewon. PT Pakuwon Jati ya teman-teman. Hari ini saham Pewon ditutup koreksi 2%. Tepatnya 2,1% dengan close di 446. Saham Pewon sendiri beberapa waktu yang lalu sempat membuat double bottom dengan neckline di kisaran area 464-642 dengan target menuju ke area 500. Setelah berhasil breakout disertai dengan volume, memang saham Pewon belum bergerak cukup signifikan kembali. Hanya sideways dengan high di kisaran 480-an sampai area low-nya di area support di 464-462. Jadi silahkan kalau teman-teman mau buy on weakness 462-464 menjadi area support daripada saham Pewon. Dengan target tentu menguji area 480 dulu sebagai area support yang beberapa waktu ini masih cukup kuat menahan saham Pewon, ataupun target daripada kenaikannya menuju ke area 500 yang juga merupakan angka psikologis dari saham Pewon. Kalau kita lihat memang pada saat sideways ataupun setelah breakout 464 sebenarnya volumenya kecil-kecil aja. Jadi tidak ada masalah berarti ketika berada di area supportnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BP. Saham BP hari ini bergerak sangat-sangat bagus dengan close 0,00%. Salah satu saham yang pergerakannya sangat-sangat baik, beberapa waktu yang lalu sempat membuat inverted head and shoulders versi yang besar. Di sini kita tandain aja, kita pindahin ini. Ini adalah versi yang lebih besar untuk inverted head and shoulders-nya, di mana ada potensi sebenarnya untuk lanjut naik menguji area 237. Memang setelah breakout 190, saham BP tidak langsung ngegas, melainkan kembali ngetes area support di kisaran 173-169. Hari ini low-nya ada di 171, artinya area supportnya berhasil disentuh. Dan closingnya sangat-sangat cantik di area 183. Ada potensi besok menguji area 190 lagi dan bisa saja lanjut untuk menyelesaikan target kenaikan ke kisaran area 230-an. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan besok pantau. Kalau kembali tes area 170-an menjadi kesempatan untuk buy on weakness.
dengan target ke 130 atau 230-an. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah MPPA. Saham MPPA hari ini ditutup positif 1,32%. Saham ini sempat membuat rounding top dengan neckline di 170 dan target penurunan sebenarnya ke kisaran area 130 sampai 125. Tetapi di dalam perjalanan turunnya, saham ini ternyata mampu tertahan di kisaran area 139, di mana akhirnya saham MPPA berhasil naik dan rebound sampai 160-an. Candle hari ini cukup baik, artinya posisinya cukup bagus. Dan kita akan lihat sedikit di time frame yang lebih kecil ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bersama bahwa ketika besok MPPA ini bisa lanjut naik sampai area 160, maka bisa jadi cup and handle di time frame yang lebih kecil, yang artinya bisa saja mengalami kenaikan dan membatalkan rounding topnya. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, kalau misalnya mau ngantri, besok silahkan ngantri di area 150-an dengan target ke 160, serta kalau misalnya bisa breakout ada potensi untuk lanjut ke area kisaran 180. Kenapa 180? Bisa kita lihat di sini bottomnya di 139 dengan neckline di 160. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 21 poin. Jadi kalau 160 ditambah 21 poin, ada potensi lanjut naik ke 180-an. Jadi silahkan dipantau area 150 sebagai area support dari saham MPPA di time frame yang lebih kecil dengan potensi cup and handle yang artinya bisa naik ataupun bisa membatalkan rounding top yang memiliki target penurunan ke kisaran 130-an. Dan kalau kita masukkan indikator juga harusnya ada bearish divergence di sini. Ataupun kita harus masuk ke time frame yang lebih kecil kembali. Nah, di sini kelihatan jelas ya teman-teman ketika harganya higher high dan sang indikator malah bergerak sebaliknya. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 5 saham dari BBCA, KRYA, Pewon, BP, dan MPPA. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa saya. Silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.